sedikit kalimat tokoh perempuan Toraja tadi, Adi, bahwa kalau kami sebagai pengamat politik perempuan dan anak, dan saya memang berangkat dari skala nasional dan internasional, kami berteman bergumul dengan para perempuan, baik di legislator maupun di dunia lain, di bidang lain, maka saya sekarang ini adalah asli putri atau Sri Kandi dari Toraja ya. Saya asli orang Toraja, di mana walaupun saya lahir di Jawa, tetapi saya tetap menyatakan diri saya adalah perempuan atau ibu yang bersuku Toraja, dan saat ini kita berada di Toraja. Nah, kira-kira yang saya ingin sampaikan kepada masyarakat Toraja, khususnya perempuan di hari yang sangat eksklusif ya, sangat berbahagia ini, yaitu Hari Ibu yang ke-95, Hari Ibu Nasional untuk Republik Indonesia. Hari ini kita memperingati ke-95 usia daripada peringatan Hari Ibu Nasional ya. Sehingga saya ingin berpesan pada kita semua bahwa Hari Ibu bukanlah sebuah simbol saja yang harus diperingati pada setiap tahun, tetapi merupakan peringatan bagi kita perempuan Indonesia khususnya, bahwa kita adalah ibu-ibu yang melahirkan penerus atau generasi bangsa yang perlu karakter anak di dalam rumah tangga itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Sekarang ini kita lagi ramai membicarakan tentang bagaimana perempuan berada pada zona politik. Sekali lagi bahwa ini merupakan kesempatan atau ruang atau peluang bagi perempuan Indonesia untuk mengembangkan potensinya di dunia politik. Tapi sekali lagi saya ingin sampaikan bahwa ibu adalah bagian daripada pembentukan negara kecil yang disebut daripada rumah tangga. Di sanalah anak dan seluruh anggota keluarga itu merasakan sentuhan seorang ibu, mendidik, membina, dan juga melahirkan anak-anak yang dapat menjadi kebanggaan keluarga dan bangsa, begitu ya. Nah, oleh sebab itu, melalui kesempatan Pesta Demokrasi yang kebetulan bertepatan dengan tanggal perayaan Natal ya bagi umat Kristen dan libur besar untuk menyambut tahun baru, kita jatuh di tanggal 20 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Sehingga saya ingin mengucapkan kepada seluruh ibu-ibu di seluruh tanah air, selamat menerima pengakuan dunia dan pemerintah Indonesia sebagai Hari Ibu Nasional pada hari ini yang ke-95 ya adik-adik ya. Kami sudah mendapatkan pengakuan 95 tahun sebagai hari yang diberikan kepada kami. Namun secara letterless, secara otentik yuridis, kita juga sudah dapat pengakuan dari pemerintah mengenai adoption atau pengakuan pemberian suara ya terhadap politik, yang mana kuota perempuan itu menjadi semarak dibicarakan dalam kancah politik. Automatically kita menjadi hitungan utama di dalam pesta demokrasi nantinya. Saya melihat Toraja ini sungguh marak ya bapak-bapak, poster-poster atau baliho daripada putri-putri kebanggaan Toraja untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislasi ya, legislator. Dan saya merasa ini merupakan sebuah kemajuan yang signifikan bagi para perempuan di Toraja untuk ikut mengambil bagian di dalam politik ya. Dan saya ingin sampaikan bahwa ini bukan ladang kita sebenarnya. Kita adalah ibu, tetapi kalau sudah memutuskan untuk menjadi sebuah politisi, tentu ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan sehubungan dengan kepentingan keluarga. Jadi keterwakilan perempuan itu memang sangat kita banggakan di Toraja ini. Tapi sekali lagi bahwa dengan keadaan ekonomi yang sekarang ini sedang bertukar sebagai keprihatinan, maka pandai-pandailah mengatur diri untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar ya, jangan sampai terganggu apa yang mesti menjadi kebutuhan pokok ya. Ini secara naluri ibu. Kemudian yang terpenting itu adalah bagaimana keluarga stabil ya, terpilih nanti puji Tuhan, alhamdulillah, tidak terpilih nanti jangan menjadi persoalan ya di dalam internal konflik keluarga. Dan mari kita melakukan ini secara manis, karena kesempatan ini tidak terjadi dua kali. Nah, itu yang pertama. Itu jangan terlalu overconfidence. Kalau kita dibantu suami,
kita punya suara cukup banyak, atau kita punya uang banyak, kita punya keluarga banyak, itu pasti sudah duduk. Ini belum tentu ya ibu-ibu ya, para ibu, bahwa ibu harus berjuang dengan intelektual dan juga konsep-konsep pemikiran yang bisa terjual, yang bisa dilihat oleh masyarakat bahwa ibu pantas untuk dipilih. Nah ini karena konteksnya kebetulan dalam acara pesta demokrasi ya, kita melaksanakan memperingati 20 Desember sebagai hari ibu. Makanya saya kaitkan ini adik-adik ya, kenapa kita harus bicara itu, karena di Toraja ini banyak sekali perempuan ikut nyalek ya, jadi otomatis perempuan itu juga rata-rata ibu. Saya mengingatkan bahwa jangan sampai ya, jangan sampai keterlibatan ibu perempuan dalam kancah politik menjadikan kepentingan rumah tangga menjadi tidak terkontrol atau menjadi terbengkalai. Dan saya yakin bahwa pasti ibu-ibu yang cerdas akan mengutamakan keluarga daripada kepentingan yang lain. Saya kira itu. Yang ketiga adalah jangan saling membunuh karakter building masing-masing. Ya, tim-tim sukses di bawah, ya, yang perempuan-perempuan juga jangan melakukan suatu provokasi di antara kalian yang bisa menimbulkan pergesekan, karena kita tahu kalau wanita yang ribut itu sekampung bisa pecah. Jadi saya berharap tidak terjadi gesekan-gesekan yang signifikan yang mengakibatkan suatu komunitas yang tidak baik di kemudian hari. Ada lagi mungkin kira-kira? Ada mungkin yang saya tambahkan tentang slogan saya ya. Para ibu yang saya sayangi di seluruh tanah air, tidak saja di Toraja dan Terumbu Utara, saya dengan Ibu Esther, seorang ibu juga dari satu orang anak, ingin berpesan bahwa perempuan beriman dalam konteks keagamaan kita masing-masing adalah perempuan yang menjadi kebanggaan bangsa dan keluarga. Sehingga saya berseru kepada seluruh perempuan Indonesia agar meningkatkan ketakwaan ya, keimanan kepada Tuhan, agar di masa-masa sulit ini kita lah kaum ibu yang merasakan faktor ekonomi yang sangat berat untuk mengatur segalanya, sehingga diperlukan cara atau suasana hati yang kondusif, hubungan yang baik di antara keluarga dan juga sesama di luar, karena stressing itu ya, stressing akan menimbulkan emosional dan menimbulkan kekacauan, ketidaknyamanan, sehingga perlu ada pengendalian, kontrol, self control untuk bisa mengontrol tingkat emosional dalam menyikapi problem ekonomi yang saat ini kita alami. Kenapa? Karena kitalah dan anak-anak yang menjadi sorotan paling utama untuk itu. Dan itu Raja khususnya, saya melihat marak sekali ya bapak-bapak rumah-rumah singgah hiburan malam ya, yang banyak lampu-lampunya. Nah, saya ingin supaya ini menjadi juga fokus bagi pemerintah. Sabung ayam itu di pesta-pesta pernikahan jangan dibiasakan ya bapak-bapak ya, karena anak-anak melihat dan ibu-ibu tidak sanggup ya untuk mencegah itu kalau beliau harus ada di kantor bekerja sebagai karyawan dulu dan profesi lainnya. Anak-anak sudah tergiring ke dalam kebiasaan dan pembiaran yang seperti ini, menciptakan SDM Toraja yang tidak bisa dibanggakan nanti. Kenapa? Karena Toraja itu dikenal sebagai daerah pariwisata setelah Bali yang mempunyai peradaban full culture yang sangat luar biasa. Nah, ini yang kita jaga, bahwa dalam bahasa Torajanya dikatakan demikian, lah dijaga ini di anak kita sholat keluarga kita, jangan sampai ikut terbawa oleh teknologi dan sampai ada yang bunuh diri, sampai ada yang apatis selalu berhenti sekolah dan menjadi crime ya. Ini yang harus kita perhatikan. Tugas tanggung jawab ini terletak di tangan ibu, sekalipun pemerintah melakukan beberapa warning ya, bahwa kalau anak-anak narkoba, anak-anak apa, itu akan ditindaklanjuti. Tapi sesungguhnya saya juga minta aparat untuk bisa membantu lembaga pemerintah agar tidak terjadi pembiaran atas keadaan yang berlangsung di Toraja. Dan stunting segala macam itu ya, saya kira itu kan bagi segelintir orang menganggap program ya, tetapi sesungguhnya ada stunting mentality, stunting psikologis kita itu perlu juga diperhatikan, bahwa ada orang tidak perlu minum susu banyak tapi dia sehat, dia perlu ada pengakuan, dia perlu ada semacam namanya penghargaan, sehingga ada mungkin wanita buruh yang berprestasi, ibu-ibu, coba pemerintah cari dan berikan penghargaan.
Ada mungkin ibu-ibu yang membawa ojek ya, dalam keadaan ekonomi begini mereka jadi pengojek Grab, panggil dan kita berikan penghargaan. Andaikan saya bisa melakukan itu bersama dengan pemerintah, saya akan senang sekali karena kami perempuan Toraja Berdoa yang saya bentuk tahun 2019 sampai hari ini itu lebih banyak bergerak di bidang sosial dan tanpa ada berbentuk proposal yang kami ajukan ke pemerintah, tidak ada berbentuk menghadap matur minta bantu semata-mata kami teman-teman yang sehati berkumpul untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan dan Toraja dijadikan menjadi lumbung perempuan hebat, lumbung perempuan berbudaya tinggi, lumbung Baine Madika, lumbung Baine Manarang, lumbung Baine Pakaboro. Jadi saya kira itu, dan mari kita bersama-sama mempertahankan apa yang saya katakan tadi ini melalui kecerdasan dan kelebihan kita masing-masing. And finally, yang terakhir, statement saya di ujung tahun 2023, selamatlah kita sholat asar, selamat Kameluan, selamat Natal 25 Desember 2023, dan selamat menggandeng tangan Tuhan, ya, berjalan bersama Tuhan, teman-teman yang Muslim, berjalan bersama Allah, ya, untuk bersama-sama membangun Toraja lewat doa-doa kita yang kita kumandangkan di rumah, untuk memasak, untuk menyambut tahun baru, Happy New Year 2024. Tuhan Yesus memberkati.